رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermujalasah bil julus muwajahah bil wujuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah jadikan amal kita amal yang salih. Insyaallah kita kaji hadis-hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembahasan terakhir masih dari Kitabul Jihad. Tinggal beberapa hadis masuk pada pembahasan Kitabul Ilmi. Masih dalam bab fadlis samahah fil bai' wasyira'. Bab tentang keutamaan bersikap lapang dalam berjual beli, yaitu hadis yang ke 1371. Man yaqra? Ustaz Misbah. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri. Nah, hadis yang ke 1371. Wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang di antara orang-orang sebelum kalian, husiba, dihisab, falam yujad lahu minal khairi syai'un, maka tidak didapati pada orang tersebut kebaikan sedikit pun, tidak didapati pada dirinya kebaikan sedikit pun, illa annahu kana yukhalitun nas, hanya saja dia biasa bermuamalah dengan manusia, wa kana musiran, dan dia orang yang punya kelapangan,
wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir, dan dia menyuruh pembantunya atau budaknya agar membebaskan atau memaafkan 'anil mu'sir, orang yang dalam kesulitan. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu, kami lebih berhak untuk melakukan hal itu daripada dirinya. Tajawazu anhu, karena itu maafkanlah dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan salah seorang dari umat dahulu yang dihisab. Kapan hisabnya? Nanti di hari kiamat. Hisabnya belum terjadi, tapi Rasul memberitahukan tentang salah seorang dari umat dahulu yang nanti akan dihisab. Karena kalau sekarang di dunia itu belum ada hisab, dan andai kata dia sudah meninggal dunia, di alam kubur sudah ada hisab belum? Maka belum. Yang namanya hisab itu nanti di akhirat. Jadi Nabi SAW memberitahukan peristiwa yang akan terjadi nanti di akhirat, yang dialami oleh umat dahulu atau salah seorang dari umat dahulu. Karena hisab adanya nanti di akhirat. Kalau di alam kubur, ya, itu ditanya, tapi hanya beberapa pertanyaan. Jadi itu tidak dikategorikan atau tidak dimasukkan ke dalam urusan hisab, karena hanya beberapa pertanyaan. Dalam riwayat-riwayat hadis, pertanyaannya cuma man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, kan itu. Pertanyaannya tidak banyak, hanya beberapa pertanyaan saja. Yang karena pertanyaan tersebut kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan terus itu dia akan alami sampai hari kiamat. Atau orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia ketika ditanya dia cuma menjawab ha, aqulu kama qala nas, aku hanya bisa mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh orang ketika ditanya tentang Nabi Muhammad misalnya. Dia nggak bisa jawab, maka yang seperti ini kan dia akan mendapatkan azab kubur, dan azab kubur ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Tapi belum ada hisab tentang amalan-amalan yang dia lakukan, hanya beberapa pertanyaan saja. Ini kapan? Di alam kubur. Berarti kalau orang yang Nabi SAW beritakan, kan umat dahulu ada salah seorang yang dihisab, berarti dia sudah dihisab belum? Belum. Karena hisab itu nanti di hari kiamat. Dan yang namanya hisab, sebagian ulama mengatakan yang namanya hisab itu ada dua macam, yaitu bisa berupa ard, bisa berupa munaqasyah. Ard itu bagi orang mukmin, setelah dinampakkan amal-amalannya di dalam kitab catatan namanya ard, habis itu ditanya tentang perkara-perkara yang ada dalam kitab catatan tersebut, ya, tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, apakah dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, seperti nikmat, misalnya nikmat hidup, nikmat sehat ini, kemudian yang lainnya, karena akan ditanyakan. Maka orang mukmin ketika dihisab, hisabnya mudah. Sebagaimana yang Allah katakan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini hisab bagi seorang mukmin, hisaban yasira. Makanya kita pun mohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sedangkan yang kedua bagi orang-orang kafir, yaitu munaqasyah. Munaqasyah berarti ditanya semua perkara yang terjadi, semua yang diamalkan, semua yang ada dalam kitab catatannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Ini orang-orang kafir atau para mujrimin, orang-orang yang banyak dosanya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man nuqifal hisaba faqad udzib. Orang yang dimunaqasyah, yang ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, faqad udzib, berarti dia telah disiksa. Karena yang namanya hisab itu siksaan.
Kalau pertanyaannya sulit-sulit, sekarang begini. Kalau antum misalnya mau masuk ke sebuah pekerjaan, daftar di lapangan pekerjaan apa, lalu ada tes wawancara. Ada yang cuma tes wawancara, sudah kamu nggak usah diwawancara ya, kayaknya kamu masuk. Yang satu, kamu harus diwawancara. Ini yang mau diwawancara, tertekan dulu. Ketika diwawancara juga tertekan, kan begitu. Karena apa? Yang namanya di munaqashah, ditanya, diungkit semua yang pernah dia lakukan, itu seperti di adab. Makanya Nabi mengatakan, man nuqishal hisab faqad adzib. Ini hisab bagi orang-orang kafir. Nah, di sini Nabi SAW menerangkan tentang salah seorang dari umat dahulu yang dihisab. Tentunya dia seorang mukmin. Meskipun di sini kelanjutannya Nabi mengatakan, falam yujad lahu minal khairi syai'un. Meskipun dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Dan ini sudah diterangkan di hadis sebelumnya yang pernah kita kaji, meskipun kajiannya sudah lama, semoga masih ingat. Jadi orang ini bukan berarti tidak punya keimanan. Dia masih punya keimanan, masih punya tauhid. Karena kalau dia tidak punya keimanan, tidak punya tauhid, nanti amalannya tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Jadi kalimat falam yujad lahu minal khairi syai'un, dia tidak punya atau tidak didapati baginya kebaikan sedikit pun, maksudnya amalan-amalan yang itu dinilai adalah amal baik, tapi tauhid masih ada dalam hatinya, iman masih ada dalam hatinya. Karena keimanan tidak ada dalam hatinya, amalan kebaikan tidak akan bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka syirik, maka sungguh akan terhapus dari mereka maka ya'malun, apa yang mereka perbuat. Jadi tidak manfaat kebaikan. Tapi di sini tentunya orang ini masih punya keimanan. Nah, dikatakan falam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak didapati pada dirinya kebaikan sedikit pun, illa annahu kana yukhalitun nas, hanya saja dia biasa bermuamalah dengan orang lain. Bayangkan, sekalipun dari sisi amalan sedikit, mungkin tidak banyak pahala sholatnya, pahala puasanya, dan yang lainnya, tapi dia punya kebaikan ini. Wa kana musiran, dia orang yang punya kelapangan harta. Wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir, dan dia biasa menyuruh pembantunya atau menyuruh budaknya an yatajawazu 'anil mu'sir, agar membebaskan hutang orang yang dalam kesulitan. Ternyata kalau orang yang berhutang kepadanya dan dia mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya dan benar-benar sulit, maka dia bebaskan melalui budaknya ini yang disuruh untuk, udahlah, katakan kepadanya bahwa hutangnya bebas. Begitu mudahnya orang ini, ya. Jadi dalam bermuamalah ini berarti orang yang punya kelapangan, samhan. Kalau kita kan kadang sebaliknya, utang sedikit diungkit-ungkit terus. Padahal utangnya mungkin sudah lupa barangkali. Ternyata dia masih ingat dan masih mengungkit-ungkit. Berbeda dengan orang ini. Kalau ada orang yang berhutang kepadanya, ternyata dia nggak bisa bayar karena dia mengalami kesulitan, dibebaskan. Maka qala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kami lebih berhak untuk melakukan hal itu daripada dirinya. Ini kata Allah, kami lebih berhak. Ternyata hambaku begitu besar, ya, kebaikannya, maka tentu Allah lebih dari itu, makanya kami lebih berhak untuk melakukan hal itu daripada dirinya. Sehingga Allah pun mengatakan tajawazu anhu, kalau begitu wahai para malaikat, wahai orang-orang yang menghisabnya, tajawazu anhu, maafkan dia, bebaskan dia. Ini karena Allah lebih berhak memaafkan. Maka mungkin jadi pertanyaan, mengapa Allah lebih berhak memaafkan?
Maka jawabannya karena maafnya Allah dan rahmatnya Allah itu lebih besar, lebih luas daripada maafnya seorang. Orang saja memaafkan, padahal maafnya Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas. Allah itu punya sifat al-afu, yang maha memberi maaf. Innaka afuwun. Dalam doa ketika merasakan adanya Lailatul Qadar kan, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi maaf. Jadi Allah punya sifat afu dan juga punya sifat ar-Rahman, ar-Rahman dan ar-Rahim. Berarti rahmatnya Allah lebih luas, makanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk memaafkan dibanding orang tersebut, karena maafnya Allah lebih besar. Sehingga dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, orang-orang yang wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri karena banyak berbuat dosa. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu besar. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak memaafkannya, dan akhirnya orang ini pun dimaafkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Karena dia biasa memaafkan orang, maka Allah pun akan maafkan dia. Yang kesimpulannya sama dengan hadis sebelumnya, intinya adalah kebaikan yang kecil, yang ringan, ternyata kalau memang dilakukan dengan ikhlas, dia memaafkan orang lain yang punya hutang pada dirinya, dia ikhlaskan, kan dia tidak mengharapkan apa-apa. Ini amalan yang sekalipun kecil barangkali, ringan, tapi karena keikhlasan menjadikan orang ini mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang mungkin besar. Dan pahala di sini ya, bisa didapatkan oleh orang yang melakukannya sendiri, atau mungkin dia menyuruh orang lain untuk melakukannya, seperti orang ini tadi. Dia punya pembantu, punya budak yang dia suruh pembantunya atau budaknya itu untuk memaafkan orang-orang yang punya hutang pada dirinya. Meskipun dia tidak sendiri, tapi itu karena perintah dari dirinya, sehingga dia pun mendapatkan pahala karenanya. Jadi fawaidnya, kesimpulannya sama dengan hadis sebelumnya. Lanjut. Hadis 1372. Nah, hadis yang ke-1372 ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Cuma lafadznya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Yaitu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, atallahu ta'ala bi'abdin, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang hamba, min ibadihi, di antara hamba-hambanya,
yang hamba tersebut atahullahu malan, Allah telah berikan kepadanya harta. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepadanya, madza amilta fid dunya, apa yang telah engkau amalkan di dunia? Wala yaktumunallaha hadisa, dan mereka tidak bisa merahasiakan apapun, ya, kejadian apapun dari Allah. Jadi mungkin ada pertanyaan juga, kalau Allah itu sudah tahu dengan apa yang dilakukan oleh hamba, mengapa harus dihisab? Mungkin barangkali kalau ada yang bertanya, kan Allah itu sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Misalnya ya, kita semua kan punya amal dan sudah ada rekamannya, dan Allah Maha tahu dengan apa yang kita amalkan, maka sudah tidak perlu dihisab, tinggal kasih balasan, kan gitu ya. Allah Maha tahu, tapi mengapa Allah masih menanyakan? Allah masih menanyakan kepada kita dengan hisab-hisab yang ada. Maka kita harus mengetahui atau landasan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya hisab. Pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat al-adlut tam, keadilan yang sempurna. Allah ingin tunjukkan. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghisab hambanya? Karena Allah itu punya sifat keadilan yang sempurna, keadilannya, dan Allah tidak ingin mendolimi, ya, Allah tidak ingin mendolimi hambanya. Sehingga kalau sekarang begini, kalau di dunia ya, ada pekerja, masing-masing pekerja gitu ya, misalnya seorang punya 10 karyawan, ya, punya 10 karyawan dan semuanya dipantau pakai apa namanya, CCTV. Pekerjanya bagaimana? 10 ini satu tempat dipantau semuanya. Ketika mereka kerja dipantau, seharian itu dipantau terus 10 orang ini sampai sepekan gajian. Maka ya, bosnya ini yang memantau, dia kan bisa tahu, oh kamu pantasnya upahnya segini, kamu pantasnya segini, kamu pantasnya segini. Kenapa? Sudah tahu. Karena seperti itu. Karena Pak sudah tahu, mengapa harus ditanya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menetapkan adanya keadilan. Karena supaya mereka itu merasa, oh memang adil Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ditanya mengapa dia melakukannya, mungkin bisa saja dia mengatakan karena terpaksa. Kan bisa dia menanya apa namanya, punya alasan karena terpaksa, atau karena malas-malasan. Mengapa kok tidak sholat misalnya, bisa saja dia menjawab karena tidak tahu sama sekali sholat, tidak ada yang ngajari, atau karena dia malas-malasan, atau mungkin karena sibuk mencari harta, atau karena beragam alasan orang ketika misalnya meninggalkan suatu ibadah, atau ketika dia melakukan suatu ibadah, dia sholat, tapi kalau pantauan secara CCTV ya istilahnya, dia sholat, zahirnya sholat, tapi ternyata sholatnya kosong nilainya, oh dia nggak dapat. Maka keadilan disitulah Allah tegakkan. Ketika kamu sholat, kamu itu mikir kemana-mana kan, dipikir iya ya, ya itu jadi nggak ada nilainya. Nah disitulah Allah ingin tegakkan keadilan, sehingga Allah tegakkan pula adanya hisab. Kemudian juga Allah tidak ingin membebankan dosa itu kepada orang lain, sebagaimana yang Allah katakan wala taziru waziratu wisra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain, sehingga kalau misalnya dia melakukannya, maka dia yang akan dapat apa namanya, balasannya. Sehingga orang lain tidak menanggung dosa, orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Juga di situ karena asas keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Makanya di sini
Allah menanyakan, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kamu amalkan di dunia? Lalu Nabi mengatakan, "Wala yaktumunallaha hadisa." Mereka tidak bisa merahasiakan satu kejadian pun di muka bumi ini yang mereka lakukan. Karena yang menjadi saksi itu bukan mulut saja, ya. Yang berbicara anggota tubuhnya. Bahkan bumi yang dia tempati itu juga nanti akan berbicara. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi itu tuhadditsu akhbaraha, menceritakan berita-beritanya. Jadi bumi yang kita pijak itu nanti akan menceritakan bahwasanya saya tanggal sekian, menit sekian, detik sekian diinjak oleh si fulan ini, dia melakukan perbuatan ini. Tuhaddisu akhbaraha. Dia akan menceritakan berita-beritanya. Makanya tidak ada yang bisa menyembunyikan peristiwa yang telah dia lakukan. Ini wala yaktumunallaha haditsa, dan ini merupakan penggalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditsa. Pada hari itu, ya, orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka itu berharap, berangan-angan, andai kata mereka itu disamakan dengan tanah. Andai kata mereka itu jadi tanah saja, nggak usah dikembalikan menjadi manusia lagi, karena dihisab. Maka orang kafir itu ingin agar menjadi tanah saja, nggak usah jadi manusia. Tapi itu hanya harapan yang tidak bisa diwujudkan. Dan nanti manusia akan dibangkitkan kembali dan ditanya, wala yaktumunallaha haditsa. Qala, maka dia pun menjawab, ya Rabbi ataitani malak fakuntu ubayyi'unan nas wa kana min khuluqi al-jawas. Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ataitani malak, engkau telah memberikan kepadaku hartamu ya Allah. Fakuntu ubayyi'un nas, maka aku berjual beli dengan manusia, bermuamalah dengan hartaku tersebut. Wa kana min khuluqi al-jawas, dan diantara akhlakku yaitu aku suka memaafkan. Fakuntu atayassaru 'alal musir, maka aku pun mempermudah orang yang punya kemampuan. Diperingan orang yang mampu, diperingan. Wa undirul mu'sir, dan aku memberikan penundaan bagi orang yang mengalami kesulitan. Ini akhlaknya dia, ya, yang menjadi akhlak dasar pada diri orang tersebut adalah al-jawas, suka memaafkan. Istilahnya orangnya itu kalau bermuamalah nggak ribet. Dan mungkin ada di antara kita barangkali yang kalau satu urusan pokoknya harus detail dan juga harus jelas. Kalau nggak jelas dia nggak mau. Tapi kadang ada yang buat apa? Ini sudah sana. Nggak tanya macam-macam sudah ringan. Kan ada yang seperti itu. Nah, ini salah satu akhlak yang dimiliki orang ini. Wa kana min khuluqi al-jawas. Di antara akhlakku adalah al-jawas. Orang yang suka memaafkan. Kalau salah enggak usah dipikir, yang dia itu kesalahan. Nah, faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ana ahaqqu bidza minka. Aku lebih berhak untuk melakukan hal itu darimu. Tajawazu an abdi, maka maafkanlah hambaku ini. Qala Uqbah bin Amir wa Abu Mas'ud Al-Ansari. Uqbah bin Amir perawi hadis ini serta Abu Mas'ud Al-Ansari yang tadi sudah kita baca di hadis nomor 1371 tadi, radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan hakadza sami'nahu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami mendengarnya langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kedua perawi ini, kedua sahabat ini benar-benar mendengar ucapan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti hadisnya marfu', apalagi keduanya mengatakan sami'na, kami mendengar dari mulutnya Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena hadis ini sama dengan hadis sebelumnya,
maka intinya juga sama. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dan insya Allah balasan atau pahala di akhirat insya Allah lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Wasil. Lanjut. Hadis yang ke-1373. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran, barang siapa anzara, memberikan penundaan atau penangguhan hutang, mu'siran, orang yang mengalami kesulitan, aw wada'a anhu, atau memaafkannya, membebaskannya, adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi, maka Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Dan ini juga sama dengan hadis sebelumnya, ya. Man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang kepada orang yang mengalami kesulitan. Orang yang sulit itu berhutang kepada dirinya, tapi dia sulit untuk membayar hutangnya, maka dia pun berikan penundaan. Sudah jatuh temponya, tapi dia tidak bisa membayar. Udahlah, mungkin ditunda lagi, karena sebulan bilangnya, ternyata sebulan dia nggak bisa membayar, mungkin bulan berikutnya. Atau kalau kita baca hadis yang lain, ini nanti di akhirat pahalanya Allah berikan dhil, ya, naungan. Dan kalau kita baca hadis yang lain, pahala di dunia atau kebaikan di dunia, ketika orang itu memberikan hutang kepada orang lain di dunia sampai sebelum jatuh temponya, maka sama dengan dia memberikan sedekah kepada orang tersebut senilai yang dia hutangi. Kalau sudah jatuh temponya, ternyata dia nggak bisa membayar dan orang ini memberikan penundaan, udah kapan lagi terserah. Berarti dia memberikan sedekah 2 kali lipatnya. Nih, disebutkan dalam hadis yang sahih sanadnya, riwayat Imam Ahmad, bahwa orang yang memberikan hutang, ya, misalnya si A memberikan hutang kepada si B senilai misalnya 1 juta. Si A memberikan hutang kepada si B senilai 1 juta dan disuruh membayar 1 bulan. Maka berarti si A ini memberikan kepada si B sedekah senilai 1 juta ini selama 1 bulan. Dinilai, dihitung pahala sedekah senilai 1 juta pula. Lalu kalau sudah jatuh temponya, ternyata dia nggak bisa membayar. Lalu si A memberikan penundaan, kalau begitu sudah mungkin sebulan yang akan datang lagi. Berarti dia memberikan penundaan di sini, maka dalam riwayat hadis yang sahih tadi, berarti dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipatnya. Setelah jatuh tempo nggak bisa membayar lalu diberikan penundaan, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari yang dia berikan tadi sebagai sedekah. Luar biasa kan? Apalagi kalau dia membebaskan di sini, awada'alahu, atau kalau dia membebaskannya atau mensedekahkannya. Dan Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum. Jika kalian mensedekahkannya itu lebih baik lagi. Kenapa? Pahalanya bisa berlipat-lipat. 1
Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Kenapa? Nilainya sudah sedekah. Kalau tadi memberikan hutang sampai jatuh temponya dia sudah membayar, ya berarti dia mendapatkan pahala sedekah senilai itu. Kalau sudah jatuh tempo kemudian dia nggak bisa membayar, berikan penundaan 2 kali, berarti 2 kali sedekah senilai itu. Kalau dia bebaskan sudah, kalau begitu bebas sajalah, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berikan pahala yang besar. Kalau dia memberikan hutang saja sudah dapat pahala. Atau tambah lagi, memberikan penundaan bagi orang yang dalam keadaan sulit untuk membayar hutang, pahalanya berlipat ganda. Atau dia bebaskan, ini lebih besar lagi pahalanya. Ini di dunia nilainya seperti orang bersedekah. Lalu di akhirat, di sini Nabi SAW mengatakan, "Adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi." Maka Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Jadi kalau kita mendengar hadis-hadis tentang naungan Allah, misalnya hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu, tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka naungan apa di sini? Memang banyak riwayat-riwayat. Ada naungannya Allah, ada naungan surga, ada naungan arsy. Maka riwayat yang sahih yaitu naungan arsy-Nya Allah. Seperti hadis ini, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada naungan Allah, yang dimaksud adalah naungan arsy. Maka naungan arsy ini mengkhususkan naungan-naungan yang sifatnya umum. Pokoknya orang itu akan mendapatkan naungan Allah lah. Naungannya Allah, naungan apa? Ini kan umum masih. Maka para ulama mentaksis, mengkhususkan. Naungan arsy adalah mengkhususkan naungan yang tadi sifatnya umum. Makanya kalau ada naungan apa, maka yang dimaksud adalah naungannya arsy-Nya Allah. Karena di hadis ini secara sharih Nabi menegaskan tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ini naungan arsy. Arsy itu makhluk terbesar di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy itu adalah makhluk yang terbesar. Karena banyak gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya makhluk yang terbesar di antara makhluk-makhluknya Allah. Yang kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, istihbabul qardil hasan wa muamalatul madin bilutfin walinin. Dianjurkan untuk memberikan hutang yang baik. Artinya disunahkan kita itu bagi yang punya kelapangan rezeki, kalau ada orang yang membutuhkan piutang, maka berikan kepadanya. Ini sangat dianjurkan. Kemudian wa muamalatul madin bilutfin, ya, mensikapi orang yang berhutang itu dengan sikap lembut. Dan ini kadang sulit, ya, apalagi menghadapi orang yang sulit. Yang kedua, indharul mu'sir awil wad'i anhu bitakhfifin aw tasadduqin minal khisalil mujibati lidzilal tahta arsyir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Memberikan penundaan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dengan memperingan dia, ya, membebaskan mungkin tidak semuanya, ya, dengan mungkin memperingan atau mungkin mensedekahkan. Maka itu termasuk perkara-perkara yang mengharuskan orang ini atau menjadikan orang ini mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ini kan salah satu dari perkara yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat adalah naungan. Banyak yang kita butuhkan. Kita butuh air nanti di akhirat untuk kita
minum karena semua orang kehausan. Kita juga butuh nur, cahaya, karena semua orang nanti mengalami kegelapan. Gelap kita itu nanti di akhirat. Maka kita butuh cahaya. Lalu kita juga butuh naungan, karena orang akan merasa kepanasan, butuh naungan. Serta orang nanti akan butuh syafaat, pertolongan dari Allah melalui perantara orang lain. Ini yang kita butuhkan, maka harus kita kejar, harus kita raih. Dan ketika Nabi SAW menerangkan salah satu naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga berusaha untuk mendapatkannya. Kita berusaha untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti naungannya Allah itu tidak hanya diberikan kepada 7 orang saja. Ya, tidak hanya diberikan kepada 7 orang, meskipun kan kita pernah mendengar hadis sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang menerangkan 7 orang. Disebutkan dalam satu hadis, ada imamun adil, ya, kemudian wa rajulun tasaddaqa biyaminihi, dan seterusnya, ada 7 di situ. Tapi tidak menafikan adanya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan juga orang bisa mendapatkan naungan. Salah satunya orang yang memberikan penundaan kepada orang yang dalam kesulitan, penundaan pembayaran hutang. Atau juga di hadis yang lain diterangkan oleh Ibnu Hajar, dikumpulkan hadis-hadisnya selain 7 golongan, ada hadis-hadis yang lain dikumpulkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan banyak sekali, ada sekitar 10-an orang. Ada orang yang membantu mujahid karena dia berjihad di jalan Allah, dia cuma membantunya, dia bantu mungkin peralatannya, mungkin apa yang dibutuhkan oleh mujahid orang yang berjihad tersebut. Orang yang memberikannya nanti akan mendapatkan naungan Allah. Atau orang yang sedang membebaskan dirinya karena dia harus membayar pembayaran dirinya sebagai budak, dia ingin bebas, ingin merdeka, tapi syaratnya harus bayar, dia harus memberikan cicilan. Ada orang yang membantu dirinya, maka orang yang membantu ini juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang berjalan menuju ke masjid-masjid, ketika dia menuju masjid, dia berjalan, maka al-masyu ilal masajid, berjalan menuju masjid-masjid, itu juga termasuk perkara yang bisa mendapatkan atau mendatangkan naungannya Allah, termasuk at-tajrus shadiq, pedagang yang jujur, juga insya Allah nanti akan mendapatkan naungan Allah. Dan masih banyak yang lain, ya, dikumpulkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dalam hadis-hadisnya di dalam kitabnya. Lanjut, hadis yang ke 1374. Hadis nomor 1374, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran fawazana lahu fa'arjah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membeli darinya, dari Jabir, ba'iran, unta. Rasul membeli dari sahabat Jabir bin Abdullah ba'ir, unta. Fawazana lahu, lalu menimbangnya, maksudnya memperkirakan dan menilainya, ini unta sekian, ya, ditaksir atau diperkirakan, mungkin ditimbang, ini unta sekian harganya. Fa'arjah, lalu Rasul melebihkan pembayarannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena memang sikap lapangnya Rasul ketika berjual beli. Kira-kira riba enggak? Perhatikan di sini. Rasul membeli unta, ya, Rasul membeli unta dari sahabat Jabir, ditimbang atau dinilai untanya sekian harganya, misalnya kira-kira lah ya, ini harganya 10 juta untanya ini, meskipun ya nggak ada unta harga 10 juta karena unta mahal.
ketika harganya sudah ditetapkan, harganya 10 juta. Lalu oleh Rasul, ya, kalau secara ringkas di sini, Rasul membayarnya langsung di situ, membayarnya lebih, dibayar oleh Rasul 11 juta. Berarti Rasul memberikan kelebihan. Terjadi riba enggak? Tidak. Begitu transaksi jadi, misalnya untanya sekian harganya, tadi 10 juta, Rasul membayarnya itu lebih, dan itu kebiasaan Rasul kalau bayar lebih. Kalau kita kan sebaliknya, kalau bisa kurang, kadang nawarnya sampai setengah jam nggak jadi-jadi. Ini bayarnya langsung, berapa harganya? Sekian, udah dibayar, bayarannya lebih, udah itu buat kamu. Jelas dibeli di situ, dibayar di situ, maka ada kelebihannya, nggak masalah. Wong bayarnya lebih, kan berarti sama dengan memberikan hadiah kepadanya atau mungkin sedekah. Nah, kalau riwayat dari hadis ini, kalau kita baca riwayat yang lain, Jabir menjual kepada Rasul unta. Untanya dibawa ke rumah Rasul. Rasul belum membayar. Berarti Rasul hutang unta dengan harga yang sudah ditetapkan. Cuma untanya bawa dulu. Berarti kan Rasul berhutang unta. Harganya sudah ditetapkan. Lalu Rasul ketika membayar, ya, di hari berikutnya, Rasul membayarnya lebih. Berarti Rasul berhutang nggak? Rasul berhutang nih, karena dia bawa untanya. Lalu ketika bayar hari berikutnya, bayar dengan pembayaran yang lebih. Berarti Rasul melebihkan dari hutang yang beliau dapatkan dari Jabir. Kan beliau berhutang, katakanlah tadi 10 juta. Harganya berapa ini? 10 juta. Ya sudah, ya, dibawa untanya, tapi belum dibayar. Hari berikutnya atau mungkin beberapa hari berikutnya oleh Rasul dibayarkan dengan pembayaran yang lebih. Maka ini boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, jelas. Karena kemungkinan itu kan cuma membayar yang kemarin. Ya, cuma membayar, cuma dilebihkan. Maka nggak masalah, sama seperti tadi. Meskipun tadi langsung dibayar di tempat atau mungkin dibawa ke rumah, pembayarannya lebih. Bahkan kalau orang yang berhutang sekalipun, karena di dalam hadis yang lain Rasul pernah berhutang, ya, Rasul pernah berhutang unta dari seseorang, bahkan seorang Arab Badui. Rasul berhutang unta, lalu beliau membayar hutang dengan unta pula, dan untanya lebih baik. Beliau hutang 1 unta, lalu untanya jelas nggak ada sudah. Lalu beliau bayar dengan unta yang lain, bahkan nilainya lebih besar lagi dari unta yang beliau dapatkan kemarin. Beliau bayar dengan unta yang lebih baik lagi. Maka boleh nggak? Boleh. Maka seorang yang berhutang, kalau dia memberikan kelebihan kepada orang yang menghutanginya, ya, misalnya saya berhutang, saya memberikan kelebihan ketika membayar hutang kepada orang yang saya hutangi atau saya pinjam darinya, orang yang telah menghutangi saya berikan kelebihan, maka dibolehkan. Yang pertama dengan syarat, yang pertama tidak ada syarat sebelumnya dalam akad. Bahkan saya pinjam duit 1 juta, udah nggak ada akad bahwa saya harus nambahi. Lalu ketika saya membayar, saya lebihkan. Kalau memang sebelumnya tidak ada akad harus memberikan kelebihan, dan juga tidak ada isyarat untuk menambahkan. Mungkin tidak ada akad, tapi kadang pakai isyarat. Orang utangi kepada orang lain, nih saya utangi, saya pinjami 1 juta, tapi yang ingat besok ya kalau membayar. Maksudnya ingat apa? Ingat nambahi, gitu. Ini isyarat, untuk nambahi nggak boleh. Ya,
ya, meskipun tidak ditentukan. Besok ingat kalau bayar, ya harus ingat maksudnya. Berarti ingat harus nambah, ini nggak boleh. Atau menjadi kebiasaan orang ini kalau dipinjemi, orang yang pinjam kepada dia pasti harus nambahi. Kan berarti sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat riba seperti ini, maka ini juga nggak boleh. Berarti ya, memberikan kelebihan dari hutang asal tadi tidak ditetapkan dalam akad sebelumnya, atau tidak ada isyarat, atau tidak menjadi kebiasaan orang yang memberikan piutang tersebut biasanya orang harus menambah kepadanya, maka ini juga dibolehkan. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara memberikan kelebihan itu ketika masih dalam waktu belum dibayarkan atau sesudah dibayarkan hutangnya. Kalau belum dibayarkan hutangnya dia nambahi, para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, kalau memberikan kelebihan itu sebelum dibayarkan hutangnya, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau sesudah dibayarkan dia berikan kelebihan, ya, berikan hadiah kepada orang tersebut, sudah dibayarkan hutangnya, maka sebagian ulama membolehkan. Ada yang membedakan seperti itu. Karena seperti ini kadang orang berhutang kepada orang lain 1 bulan. Nah, di masa 1 bulan ini kan dia belum bayar, kadang ketemu, kadang izin, malu gitu ya. Terus lah pakai makanan mungkin berikan kepadanya, padahal sebelumnya nggak pernah ngasih makanan. Tapi karena orang itu ngutangi dia, nah lalu dia ngasih makanan, hutangnya masih ada, belum dibayarkan, maka dia berikan makanan, mungkin yang lain. Maka para ulama mengatakan ini termasuk kullu qardin jarra naf'an, setiap hutang yang menarik manfaat bahwa riba. Ini ada yang membedakan antara sebelum dibayarkan dan sesudah dibayarkan, ya. Tapi penjelasan tadi yaitu tidak ada akad sebelumnya, tidak ada syarat sebelumnya harus memberikan penambahan dan yang lainnya tadi, maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Yang kesimpulan dari hadis ini, jawazu az-ziyadah ala saman indal ada wa rujhan fil wazn lakin biridal malik wa yu'addu hadha minas samahatil mustahabbah. Bolehnya memberikan tambahan pada nilai, ya, atau pembayaran, dan juga melebihkannya pada timbangan, akan tapi dengan ridho si pemilik, dan hal itu termasuk bentuk kelapangan yang dianjurkan. Nah, hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dalam bab ini atau dalam kitabul jihad sebelum masuk ke dalam kitabul ilmi, hadis nomor 1375. Wa an Abi Safwan Suwaid ibni Qais radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Safwan yaitu Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jalabtu ana wa mahramah al-abdi bazan min hajar. Aku mendatangkan, ya, aku Suwaid ini mendatangkan, mengimpor bersama mahramah al-abdi bazan, kain atau baju, min hajar, dari daerah Hajar, yaitu daerah Yaman. Suwaid dan mahramah ini kerjasama mengimpor kain atau baju dari Hajar. Faja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami karena melihat barang sudah datang, ini barang impor dari Yaman.
Nabi datang fasawamana bisarawil, lalu beliau menawar, terjadi tawar menawar dengan kami. Beliau menawar kain tadi atau baju tadi bisarawil, dengan dibayarkan dengan sarawil, celana-celana, sirwal. Rasul punya banyak sirwal. Rasul berdagang ya. Bukan berarti Rasul itu nggak bekerja. Beliau juga punya barang dagangan, sirwal ini. Lalu celana-celana yang lebar. Dia ingin membayar baju-bajunya Suwaid dan Makhromah ini, beliau mau bayarkan dengan sirwal-sirwal beliau, celana-celana beliau, dan beliau melakukan tawar-menawar. Dan wajar nih, yang namanya tawar-menawar, tarik ulur dalam jual beli, dalam perdagangan untuk mencapai kesepakatan harga itu perkara yang jais, perkara yang dibolehkan. Meskipun kalau kita dalam jual beli, ya, kita itu nggak harus mengetahui harga belinya, kan seperti itu. Kita nggak harus tahu harga belinya, yang penting harganya cocok, tawar menawar, selesai. Ya, ada tawar menawar, harganya cocok, lalu terjadi jual beli. Tapi ingat ya, kalau tawar menawar ini bukan tujuannya najis. Ada jual beli yang sifatnya najis, yang ini terlarang. Yaitu misalnya ada orang si A dengan si B, terjadi tawar menawar. Si C ikut menawar dengan harga yang tinggi. Tujuannya si A yang sedang menawar ini biar dia nambah. Berarti si C ini mungkin kong kali kong dengan si B. Kamu ikut nawar dan kamu nawarnya yang tinggi, biar nanti si A berani harga tinggi. Maka ini namanya najis. Yang Islam melarangnya, yaitu orang yang ikut menawar dengan harga yang tinggi padahal dia tidak ingin membeli, cuma ingin melebihkan harganya. Ini najis namanya, dan dalam Islam terlarang. Sedangkan kalau tawar menawar biasa, di sini Rasul menawar nih, fasawamana bisarawil. Nabi menawar kami, ya, terjadi tawar menawar dengan beliau ingin menukar dengan sirwal-sirwal beliau. Kemudian setelah terjadi wa indi wazan yazinu bil ajr, dan aku, kata Suwaid, aku punya orang yang suka menimbang, yazinu bil ajr, tapi ketika menimbang dia dapat upah menimbangnya. Jadi ada orang-orang di pasar yang pekerjaannya cuma nimbang, ya, nimbang barang punya orang, ditimbang, lalu dia dapat upah menimbangnya tersebut. Kan mungkin di pasar juga banyak, apalagi kalau di perdagangan sapi, biasanya tukang timbang minta dibayar kan. Satu sapi ditimbang, dia minta bayar, ada upahnya, upah nimbang. Sama mungkin di pasar, atau mungkin perdagangan emas juga, cuma nimbang saja, bayar. Boleh nggak ya seperti itu? Boleh, boleh saja. Orang punya jasa, yaitu jasanya cuma nimbang barang. Nah, ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang kerjanya itu cuma nimbang barang dan dia dapat upah. Faqala Nabi SAW lil wazan, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang nimbang tadi, ya, yang memang mendapatkan upah dari pekerjaannya menimbang, dia mengatakan kepada orang yang menimbang, zin warjih, timbang dan berikan kelebihan. Maksudnya buat anget kayak gitu. Karena Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini berarti orang yang punya sikap lapang, menunjukkan sikap lapangnya Rasul SAW dalam berjual beli, dalam pembayaran, ya. Karena beliau memberikan hak orang lain, bahkan menambahinya. Kan haknya apa tadi? Sama timbangannya, itu hak. Tapi beliau menambahinya. Ini berarti sikap yang baik. Kebalikannya tatafuf. Ya Allah dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Jadi kalau nimbang untuk orang lain, dia kurangi. Giliran untuk dirinya, mintanya yang besar, mintanya yang banyak. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Kalau nimbang untuk orang lain, beliau katakan zin warjih, timbang dan buat yang anget. Wah, biar orang lain apa? Tidak terugikan. Maka boleh saja orang melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk kehati-hatian, untuk jaga-jaga, supaya dia tidak termasuk orang yang mengurangi takaran atau timbangan.
dan kata para ulama hukumnya sunnah. Nanti akan disebutkan hukumnya sunnah ketika memberikan kelebihan kepada orang lain, karena bisa saja kalau sekarang cuma pas saja ya sudah, itu kewajiban. Tetapi kalau lebih itu berarti kebaikan pada dirinya, dan itu hukumnya sunnah. Nah, kalau sekarang orang sudah berusaha menimbang dengan tepat, yaitu sudah berusaha menimbang dengan tepat, ternyata timbangannya kurang, salah enggak dia? Maka tidak. Kalau memang dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan timbangannya, bahkan sudah ada digitalnya, sudah kelihatan angkanya sekian, ya. Kalau dia memberikan tambahan itu lebih baik, sunnah tadi. Kalau dia sama persis, berarti sudah kewajiban sudah dia tunaikan. Andai kata sudah ditimbang ternyata kurang, maka Allah mengatakan di dalam surat surat Al-Kahfi, ya, di surat Al-Kahfi, yaitu Al-Isra, Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ini Allah perintahkan, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang jiwa pun kecuali menurut kemampuannya. Jadi kalau dia sudah berusaha bersikap adil, ternyata dia salah, maka tadi Allah mengatakan kami tidak membebani seorang jiwa pun menurut kemampuannya, karena dia sudah berusaha semampu dia, ternyata salah, maka Allah tidak menyalahkannya. Kenapa? Dia sudah berusaha. Karena dia kemampuannya sampai di situ ternyata salah, ya sudah. Tapi itu tadi, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga diri, makanya tambahkan. Sebagaimana Rasul SAW ketika tadi menimbang, beliau mengatakan kepada orang yang menimbang, zin warjih, timbang dan berikan kelebihannya. Yaitu maksudnya tambahi biar anget untuk diberikan kepada orang lain. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, waqala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Yang kesimpulan dari hadis ini, jawazul musawamah fi tsamani 'inda syira, bolehnya melakukan tawar menawar dalam urusan harga ketika orang membeli. Jadi antum membeli menawar, hukumnya boleh saja. Zaman Rasulullah sudah ada tawar menawar. Yang kedua, jawaz ittikhadil ajir, bolehnya orang mengangkat seorang pekerja. Nah, di sini tadi Suwaid dia punya pekerja yang kadang biasa cuma kerjanya nimbang, tapi dia minta upah. Berikutnya istihbabur rajhan indal wazn, dianjurkan, disunnahkan agar memberikan kelebihan ketika menimbang. Istilah kita itu kalau nimbang yang anget, berarti kan ada kelebihan. Itu hukumnya sunnah atau dianjurkan, karena itu suatu kebaikan. Dan yang terakhir, jawazu an yatlubal mushtari minal ba'i an yurajjihalahu fil wazn, bolehnya si pembeli meminta kepada penjual agar memberikan kelebihan pula dalam timbangan. Jadi boleh, atau mungkin ya pembeli juga boleh meminta, ya boleh-boleh saja meminta timbangannya yang anget, ya boleh saja. Tapi jangan itu tadi, kalau orang lain menimbang untuk dirinya, mintanya yang tambahan. Giliran dirinya mau menimbang untuk orang lain, mintanya yang pas atau bahkan dikurangi, maka ini nanti terkena ancaman tataffuf. Wailun lil mutaffifin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bab berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.